Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger chapter 209 yang baru keluar. Saya akan kumpulkan sampai 10 chapter. Setelah sampai 10 chapter, saya akan membuatkan alur ceritanya melanjutkan part sebelumnya. Jadi biar tidak ada yang protes karena alur cerita Tokyo Revenger terlihat sedikit pendek. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Awal panel manga 208 ini memperlihatkan suasana sekolah SMA Takemichi. Di dalam salah satu ruangan, seperti ruangan perpustakaan, terlihat ada Takemichi yang melihat ke arah keluar jendela. Di sebelah Takemichi juga terlihat ada Shifuyu. Di sana Takemichi berkata kepada Shifuyu bahwa dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Saat dia berjabatan tangan dengan Naoto, Takemichi balik 12 tahun ke masa lalu. Tapi di masa depan, saat dia berjabatan tangan dengan Miki, dia balik 10 tahun ke masa lalu. Mendengar perkataan dari Takemichi, Shifuyu pun menjawab, "Jadi Miki pemicunya untukmu kembali ke masa lalu. Jadi sekarang kau tidak akan mudah lagi untuk kembali ke masa depan, Takemichi." Mendengar Shifuyu berkata seperti itu, Takemichi pun menjawab, "Itulah yang kumaksud. Aku ingin tahu sekarang Miki berada di mana." Terlihat di sana Shifuyu hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan Takemichi yang menanyakan tentang keberadaan Miki. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang itu adalah Yamagishi. Di sana Yamagishi berkata, "Wow, melihat Takemichi yang begitu ingin tahu tentang dunia berendalan ini sangatlah langka." Terlihat Takemichi yang sedikit kaget dengan kemunculan Yamagishi dan mendengar perkataan dari Yamagishi. Lalu Yamagishi pun menjelaskan kepada Takemichi, 2 tahun telah berlalu sejak pembubaran geng Tokyo Manji. Daerah Tokyo sudah banyak yang berubah. Terutama pembubaran tiba-tiba dari geng yang berkuasa yaitu Toman. Tokyo sekarang menjadi daerah yang sangat kacau. Terlihat di sana Takemichi bukan hanya mendengarkan saja, tapi Takemichi juga mencatat semua yang dijelaskan oleh Yamagishi pada catatannya. Shifuyu hanya tersenyum melihat Takemichi yang begitu serius mencatat semua yang dijelaskan oleh Yamagishi. Kita kembali ke Yamagishi. Tokyo sekarang hanyalah sebuah daerah yang penuh dengan kekacauan. Banyak geng yang mengaku bahwa merekalah yang menjadi the next Tokyo Manji atau the next yang terkuat di Tokyo. Konflik itu kemudian disebut sebagai masa Tokyo Sengeku. Singkatnya, Sengeku artinya sebuah peperangan yang merebutkan antar daerah kekuasaan. Di sana Takemichi yang kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Yamagishi. Lalu Yamagishi melanjutkan perkataannya. Namun selama ini ada 3 karismatik atau yang terkuat telah mengakhiri semua kekacauan itu. Pertama, berbasis di daerah Minato. Dia memiliki kekuatan dan pengaruh terbesar, yaitu Tokuhara Tandai Terano Selatan. Kedua, berbasis di daerah Shinjuku. Dia yang mengatur geng terkuat dan dia bekerja di balik layar atau dalam bayangan, yaitu Brahma yang dipimpin oleh Kawaragi Senju. Jadi pada panel manga 207 terlihat ada orang yang memakai jubah. Ternyata itu adalah 2 orang. Orang pertama adalah Kawaragi Senju dan orang yang kedua yang memakai jubah adalah Akashi Takeomi atau penasehat geng Bonten di masa depan. Yang ketiga, berbasis di daerah Shibuya, Kanto Manji Geng, pemimpinnya Sano Manjiro atau Miki. Kemungkinan terlahirnya geng Bonten di masa depan setelah Miki mengambil alih geng semua yang ada di Tokyo. Atau bisa dikatakan geng Kanto Manji ini merupakan awal mula terbentuknya geng Bonten di masa depan. Jadi pada saat ini, geng Kanto Manji ini baru diperlihatkan 3 anggotanya. Pertama pemimpinnya yaitu Sano Manjiro. Yang kedua dan yang ketiga sebagai anggotanya yaitu Kokonoi dan juga Sancho Haruchiyo. Kemungkinan besar Kokonoi sebagai bagian keuangan di Kanto Manji Geng. Sancho Haruchiyo kemungkinan besar dia adalah penasehat Miki di Kanto Manji Geng. Untuk 2 orang ini kita belum diperlihatkan berapa anggotanya dan juga siapa tangan kanan dari geng tersebut. Mungkin kedepannya Art Bonten ini akan memiliki chapter yang lumayan banyak karena akan memperlihatkan pertarungan Miki dan juga pertarungan Takemichi serta pertarungan antar geng yang merebutkan daerah kekuasaan di Tokyo. Kita juga tidak mengetahui di mana keberadaan Draken di masa lalu ini. Kemungkinan besar Draken sedang bersama Inui. Secara di masa depan, Draken membuka sebuah bike shop bersama dengan Inui. Jadi mari kita berteori bersama tentang keberadaan Draken di masa lalu ini.
Terlihat Takemichi yang berkata di dalam hatinya setelah mendengar Yamagishi menyebut nama Miki. Kanto Manji Geng. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Miki membuat geng lain setelah dia membubarkan Tokyo Manji? Seketika itu, Takemichi juga memikirkan perkataan Miki pada tape video masa depan. Di mana dalam tape video yang dikirim oleh Miki dalam kapsul waktu itu memperlihatkan Miki yang berkata di depan kamera, "Tolong jangan terlibat dalam hal ini. Pasti tidak akan menyenangkan berada di dekatku." Memikirkan perkataan Miki dalam tape video tersebut, Takemichi pun berkata di dalam hatinya, "Jadi itu alasannya membuat geng baru." Tiba-tiba Chifuyu berkata, "Hai Takemichi, apakah kau melamun lagi? Kau pasti banyak memikirkan tentang Miki. Tapi Takemichi, tidakkah ada seseorang yang harus kau temui sekarang?" Panel berikutnya memperlihatkan Takemichi yang bersujud di hadapan seseorang. Dan orang yang berdiri di hadapan Takemichi itu adalah Hina. Di sana Takemichi meminta maaf kepada Hina karena di masa depan Takemichi tidak bisa menikahi Hina. Terlihat Hina yang sedikit kaget melihat Takemichi berkata seperti itu. Serta Hina juga kaget bahwa Takemichi melakukan perjalanan waktu lagi. Adegan sujud Takemichi di hadapan Hina itu dilihat oleh banyak orang yang lewat karena Takemichi bersujud di hadapan Hina itu di tempat umum yang banyak dilintasi oleh orang. Panel manga berganti, di mana terlihat Takemichi yang mengajak Hina untuk berbicara di sebuah jembatan dan sambil memandang ke arah gedung yang tinggi. Di sana Takemichi berkata kepada Hina, "Hina, ini semua sekarang masuk akal bagiku. Ini semua tidak akan berakhir sampai aku benar-benar menyelamatkannya." Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Hina pun menjawab, "Kemungkinan kau melakukan pilihan yang salah. Dan kemungkinan semua ini akan berakhir di akhir yang buruk lainnya Takemichi." Terlihat di sana Takemichi yang kaget mendengar perkataan dari Hina. Sambil tersenyum ke arah Takemichi, Hina pun melanjutkan perkataannya, bahwa jika semua itu terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Dan aku akan selalu menyemangatimu Takemichi. Setelah Hina berkata seperti itu, Takemichi dan Hina pun melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil berjalan pergi, Takemichi berkata, "Sano Manjiro, aku akan membawamu kembali." Alur cerita Tokyo Revenger 208 ini akan selesai di sini dan akan berlanjut di chapter 209. Jadi, perjalanan Takemichi ke masa lalu ini tidak bisa dibilang mudah. Mari kita berdoa bersama agar Takemichi bisa kembali lagi ke masa depan dan melanjutkan pernikahannya dengan Hina. Bila kalian berkenan, bisa follow akun Instagram channel ini, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.